pojok ini membinakan dengan hormat kepada yang mulia Ustaz Haji Ahmad Syukri Sarmadi waktu turun persidangan Ilhadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Muhammad Zaini ibnu Abdul Ghani wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li ahli qaryati Tambat Batu Kajang. Syekhul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Alhamdulillahilladzi asra
bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bahwa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wal mustaba minal anbiya wal mursalin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li Isra wal Mi'raj ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna wa bainana minal mukhibin ya Rabbana farzuq lana ya Allah, farzuq lana ya Hayyu ya Qayyum ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bil musyahadatil Isra wal Mi'raj nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakataka alaina wa rahmataka wa nuraka wa ilmaka wa khususan li ahli Tamban birahmatika ya arhamar rahimin bihaqqi sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Li hurmati lil Habib Abdul Qadir Al-Habsyi di sebelah kanan saya. Alhamdulillah bersama beliau dapat hadir ke sini. Kemudian Habib Hasan Al-Kab alhamdulillah juga dapat hadir. Habib Abdurrahman Asegaf alhamdulillah juga dapat berhadir. Yang ulun hormati para alim, para ulama di kampung ini, guru-guru agama, tetuha kampung, RT, RW, apalagi sini ada para masyarakat sekalian, khususnya juga rombongan Habsyi ya, rombongan Habsyi apa namanya? Ada kan namanya? Belum ada nama lah. Nah, barang aja Nurul Mustafakah ya lah, Nurul Mustafakah namanya ya kan. Mudah-mudahan nanti ada namanya ya lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada grup syair maulid ini diberkahi. Kampung kita ini semuanya amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati masyarakat sebarataan, laki-laki dan perempuan, subhanallah. Saudara sekalian, ulun memanggil pian saudara sekalian ya lah, supaya sama semuanya, karena kita sedang berhadapan dengan suatu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sesungguhnya tidak akan pernah terjadi lagi, baik sebelum peristiwa ini terjadi maupun setelah peristiwa itu terjadi, sampai hari kiamat. Saya ulangi, sampai hari akhirat, bukan hari kiamat lagi, sampai hari akhirat. Fa inna nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa. Nabi kita ini adalah nabi yang sangat istimewa, al-mustafa, nabi yang sangat terpilih dari yang terpilih, minal anbiya wal mursalin, dari seluruh nabi, bukan manusia, seluruh nabi. Nabi-nabi itu adalah kepala-kepala manusia. Sekarang kepala-kepala manusia ini para nabi, maka pemimpinnya, penghulunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqul fi kulli ismihi Muhammad sayyidu. Nah, maka sebutlah beliau setiap menyebut nama Muhammad dengan ucapan sayyiduna Muhammad. Ai fil awali biha sayyiduna. Sayyid artinya
penghulu, pemimpin, baginda, bahasa Banjarnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengucap salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambahi lengkapnya wa ala alihi atau wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam salat, dalam kitab I'anatul Talibin, abdol, lebih abdol akhir nanti sembahyang atau tahiyat akhir di kalimat tambahan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 5 jar. Kenapa? Kalau pian memanggil Abah pian, misalnya Abah pian Paloy kesini Paloy, kayak itulah. Sopan kah tidak kah? Tidak sopan. Coba kita orang Banjar ini, alhamdulillah pian dilahirkan di Banjar ini, atau menjadi masyarakat Banjar. 5 aja. Kenapa? Karena orang Banjar tidak pernah mau memanggil nama orang tua itu dengan nama sebenarnya. Biasanya menyebut nama Abah. Bahkan jangankan itu, dulu, apalagi dulu, nama kaya aja tidak tahu. Kenapa? Saking takutnya menanyai nama orang tua. Andaikan kita ini tidak sekolah-sekolah sekarang ini, bisa nggak ada yang tahunya nama orang tua? Yalah. Dulu kadang-kadang siapa nama Abah? Oh, malu kita menyebut. Saking takutnya hati kita menyebut nama orang tua kita. Bukan apa-apa. Takut, apalagi nama Kai, apalagi nama Datuk, sampai tidak tahu. Masya Allah. Ini bukan soal baik dan tidak, tapi ini sebagai sebuah warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masyarakat kita Banjar, masyarakat Kalimantan Selatan, penghargaan kepada orang yang patut kita hormati, yaitu walidain, kedua orang tua. Maka lebih-lebih lagi lah kita dengan perasaan suasana seperti itu. Pas sekali ketika kita beragama Islam, kita punya Nabi, namanya Nabi Muhammad, kita sebut tanpa menyebut sesuatu gelar, terasa di hati kita berlawanan. Ya lah, Muhammad nang bejualan kacang tuh kah? Ya kah? Muhammad nang di simpang 4 sana kah? Bukan. Sayyiduna. Kawai kalau mamalakan lah. Engkau mamalakan ulun hanya meneruskan kisah. Karena kada artinya ulun berkisah Isra Mi'raj, tapi di hati pian tidak ada hadir takzim kepada Sayyiduna Muhammad. Takjim itu penting. Takjim. Berkisah Isra Mi'raj macam-macam. Tidak ada tajim di hati kita, 0, bahkan minus. Lalu setelah itu kita tambah lagi, bagaimana kita ingin supaya cinta kepada Nabi Muhammad. Karena kita bicara Isra Mi'raj ini bukan soal percaya atau tidak lagi. Percaya dan tidak itu sudah lewat. Iyalah guru lah, sudah lewat. Kalau guru percaya aja, kalau semuanya sini percaya. Kalau sudah percaya, kita di start percaya sudah, bukan di start orang tidak percaya. Kalau orang tidak percaya, kapan itu? Zaman ketika terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Siapa yang tidak percaya? Abu Jahal, Abu Lahab tidak setuju dia. Abu Jahal tertawa macam-macam aja, Muhammad dasar gila. Wois, kenapa jadi gila? Mana ada akalnya? Malam hari melakukan perjalanan ke Masjid Aqsa. Orang Arab tahu semua Aqsa itu di mana. Aqsa itu di Palestina, jauh sekali. Perjalanan bisa mencapai 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan. Tergantung untanya. Ya lah. Bila untanya jenis kayak sepeda, awas tuh sampainya. Ya kan? Kalau untanya gagah kuat, 1 bulan baru sampai. Masa 1 malam terjadi? Tidak masuk
Pian bang, percaya kah kada kah? Mungkin masih kada percaya, ulun bebulik bagi sana. Masa orang kada percaya tadi tuh, kada kelola percaya semuanya kelola. Seekor semut masuk ke kantong ulun sini nah. Dari rumah ulun sampai ulun ke Tamban, berceramah ulun di Tamban. Pulang bulik ulun ke rumah, karena siang kah bila kah bulik. Keluar samut ini dari kantong ulun pulang. Tadi itu kan di dalam kantong nih. Dilihat di sumut, masuk pulangnya. Batu pas keluar lalu berkisah lawan semut-semut yang lain. Semut-semut kumpul sini. Kenapa jar? Aku tadi ke Tamban. Oh, jur semut yang lain. Masa ke Tamban? Ada dakalnya. Ya lah, nak ada percaya ikut nih semut teh. Aku ke sana, bahkan aku sana mendengarkan ceramah Isra Mi'raj rami benar di Tamban. Kayak apa kisahnya? Nah, kisahnya aku berbuat di kantong tadi itu, kantong guru tadi itu. Lalu ke Tamban sih Din, guringnya jago di jalanan tuh. Sampai di sana aku buka mata, aku dengarkan ceramahnya. Oh, sekalinya kisah Isra dan Mi'raj. Nah, itu kisahnya nyaman banget kalau lah. Tapi yang namanya hidayah tertutup bagi setiap orang, maka itu mustahil. Nah, mustahil. Nah, bila mustahil nih Ali, ini kalau hijab sudah tertutup. Sama kisah Paloi, karena hendak kawin, ada kala bahari lah zaman hafal syahadat tuh guru bipai. Pas bila hendak kawinnya hafal syahadat. Itu gin membaca syahadat tuh kadang kayak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh kada lain. Anu dulu mulai tahiyat bibai. Atahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Apa lain itu aja gurunya. Hadangi guru dulu. Bila sampai di tengah tuh ya tok guru. Nah, yang lain itu orang bahari lah. Nah, kalau sekarang sudah bisa mengaji Al-Quran, sudah kalalah. Nah, kita lihat Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Apanya yang maha suci Allah itu? Asra bi abdihi. Asra ini sebenarnya majhul. Jadi Isra itu, Isra'an itu majhul. Jadi satu yang bersifat diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Kayak ulun tadi itu buat di kelotok, lotok. Uyuh lah guru aja berjalan. Kada uyuh jadi kita berjalan. Kenapa kada uyuh? Babuat di kelotok. Itu namanya diperjalankan orang ke Tamban. Ya, kalau orang bahari nang bakaji ilmu ketuhanan marifah, aku dari Banjar ke Tamban jar dijalankan oleh Allah. Nah, seolah-olah seperti Isra Mi'raj dijalankan oleh Allah. Kenapa? Masa Allah langsung menjalankan? Ya lah, maksudnya dengan anugerah pertolongan Allah lah terjadi. Nah, itu pakai terus tuh la haula wala quwata illa billah. Begitu juga dengan Sayyiduna Muhammad. Isra ini, asra ini bi abdihi, hamba kami. Ai abdun, ubudiyah, abid, orang yang melaksanakan, maknanya hamba. Nah, jadi kalau nanti belajar tasawuf mengatakan mana nih kedudukan hamba. Nah, Isra Mi'raj ini. Makanya banyak kalau nang belajaran tuh nang kada bersembahyangan lagi tuh lah. Nah, ada kalau lah kisahnya lah. Nah, kada bersembahyangan lagi. Model tamat tuh. Kenapa? Karena nih bi abdihi-nya ketinggalan. Bi abdihi-nya ketinggalan. Kalau kita mengkaji Isra dan Mi'raj ini pasti ada abdun bi abdihi-nya ini. Allah memperjalankan hambanya Isra, perjalanan di bumi, wal Mi'raj dari perjalanan bumi ke langit. Ailil makna piha, atau bermakna juga pengertian itu fase Mekah
yaitu perjalanan bumi. Fase Madinah adalah perjalanan langit. Kalau di ilmu hukum terbalik, Madinah adalah perjalanan yang disebut dengan perjalanan langit bumi. Mekah adalah perjalanan langit. Nah itu terbalik. Nggak apa-apa, nih jadi masalah bolak-balik itu. Karena maknanya Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan yang bersifat pipi. Tahu ya kapian pipi. Pulang pergi kah, pergi pulang kah? Nah. Pulang pergi kah, pergi pulang kah? Ya lah. Nah. Sama Pak Lui habis kawin tadi tuh membaca syahadat itu kakak kawin Pak. Nah, sembahyang subuh ada mintuha guru belum lagi orang ajan di masjid, bangun dah subuh Pak Lui. Bibai mandi, bro mandi. Allahu Akbar aja Pak Lui. Oh, bisa juga umat Pak Lui ini. Pak Lui. Boh jar mintuha alim menantu kuning. Pinanya alim jar mintuha nih. Ayo empat aja mintuha, mandi juga. Sembahyang subuh. Sekalinya sembahyang subuh, Pak Lui ini menjadi imam Pak Lui. Wah. Biar minta aku kada bisa sembahyang. Ikam aja nang jadi imam Apakah juga dibaca Bibai? Cuma 3 rakaat. 3 rakaat Bibai. Jadi jar nang mintuha kenapa jadi 3 rakaat? Rajin tukang berapa rakaat aja Pak Lui? Rajin tuh 2 rakaat Bang. 2 rakaat rajin tuh lah. Jadi jar Pak Lui bayar serakaat aja kelebihan bagus lagi jangan ya. Ya Pak Akbar nih sembahyang bisa ditawar-tawar kayak itu rakaatnya. Nah Bak Haji Fikih kada pas lagi. Ya kalah. Nah karena orang yang bekaji ilmu itu pas-pasan atau tidak pas, hatinya ragu. Isra Mi'raj ini diulang-ulang kita tiap tahun supaya umat Islam jangan ada lagi keraguan di hatinya. Pasti sudah. Tapi tetap aja ada di umat Islam tuh nang ragu-ragu. Gak kenapa aja Isra Mi'raj itu Jan? Untuk apa diperingati Jan? Kita merefleksi melihat diri kita. Apakah sudah menunaikan amanah Isra dan Mi'raj? Di perjalanan dalam waktu Isra itu bersama Jibril alaihissalam, pengawalnya Jibril, bertemu orang yang mencakar-cakar tubuhnya. Apa itu jar Nabi? Lalu jar Jibril, sebenarnya Nabi tahu cuma kalau Nabi berdiam aja enggak ada komunikasi. Iyalah adalah komunikasi, enggak ada. Supaya ada komunikasi kayak ulun juga kalau Habib siapa Habib jar kita ini Habib Hasan jar padahal ulun tahu ya Habib Hasan. Ya kalau cuma ada jar orang Banjar bepandir memanis apakah jala kita mendatang pada mintuha baik-baik lawan mintuha jangan sudah dapat nda juga jar anaknya jar. Mana itu terlalu benar lawan mintuha ya kalau lah pemanis napa kah? Engke apa bah rumah di sini bah ya lah rami jakabah. Ulun mendoakan terus bahe di rumah. Wah, padahal kada pernah ada sembahyang jak ada. Kita mesti mendoakan jajan. Ya kalau lah, nah bemanis-manis itu dalam agama kita diajarkan. Siapa mencontohkan? Nabi besar Muhammad sallallahu. Siapa itu? Kenapa jadi mencakar-cakar mukanya sendiri? Terus ada memotong-motong ilat. Oh, itu jadi orang yang suka menggibah, orang yang suka mencela-cela orang lain. Itu tolah binian tuh lonte tolah aja. Wah, lonte itu apa gerangnya? Kada tahu juga aja. Lonte tukang jar. Nah, gibah. Nyala. Soalnya jar guru tuh jar bininya nah jar 3 jar gibah lah pastilah pasti
Ya lah, dan guru lah. Kian lebih ini 3 kan guru? Takutan mana guru teh? Ya kalau guru lah, memenderakan gibah jadinya. Nah, banyak kalau orang kayak itu ini. Nah, nang dibawa ke sana kemari, uyu berjalan, nang dipenderakan, menguya orang. Bahasa Banjar menguya, oh astagfirullahaladzim. Terbakarlah amal-amal ibadah, termasuk sembahyangnya. Pas di akhirat nanti kamu tidak pernah mengerjakan sembahyang. Hah? Nah, buktinya banyak catatannya ulun sembahyang, ulun sering di masjid dilanggar lagi. Bayang. Ada catatannya cuma 0. Terhapus oleh apa? Terbakar oleh apa? Hasad. Subhanallah. Iri dengki. Dibakar oleh gibah, mencela orang lain. Mencela orang lain itu gara-gara apa? Gibah. Gibah itu karena apa? Karena hati iri dengki kepada orang lain, melihat dirinya baik, orang lain tidak baik. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, inna hajal ilm, inilah satu ilmu jarbiah, tidak berfaedah di dalamnya man fiha hasad, siapa yang di dalamnya masih ada hasad, riya, takabur, wasum'ah, maka hilangkanlah sifat-sifat itu. Apa itu? Sifat gibah, mencela orang. Gibah itu mencela orang, dari kata-kata goba, orangnya tidak ada, dicela orang itu gibah namanya, goba. Kalau nyata apa ada orangnya, fitnah namanya. Ya lah, yang saya katakan ini benar, Jar. Yang saya katakan benar, justru karena benar itu lagi gibah. Kenapa demikian? Gibah itu sesuatu yang apabila didengar oleh orang lain, maka didengar oleh orang yang kita gibahi itu, dia tidak suka. Dia mendengar tuh, nah. Kalau dia mendengar, berbayang-bayang kita, kalau dia mendengar, dia tidak suka. Maka saat itulah kita melakukan gibah, seperti kayu bakar api, jar Nabi. Kayu bakar api. Subhanallah. Ini gibah. Sumbernya hati. Hatinya adalah apa? Hasad. Nah, ada amalan. Ini amalan supaya jangan dihasad orang. Tapi lu orang masak tidak kawai, cuma baca ini. Bacaannya nyaman benar. Supaya jangan dihasad orang, supaya jangan disihir orang, supaya jangan disahar orang, supaya jangan diguna-guna orang. Bacaan nang pian hafal. Allah menurunkan 2 ayat disebut dengan Al-Mu'azzatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Cara membacanya kalau menjadi doa, kalau hendak membaca Al-Quran, baca aja seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzubirabbil falaq, dan seterusnya, qul a'udzubirabbin nas, dan seterusnya. Tapi kalau ingin jadi doa, paham lah, biar jadi doa, jadi wiritan amalan pribadi. Allahumma a'udzubirabbil falaq, Allahumma a'udzubirabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri, dan seterusnya. Anas jadi Allahumma a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Pakai itu biar. Pakai aja. Nang urang buntalan bacakan itu tak keluar untalannya. Tak keluar untalannya. Asal untalan nang hitam aja lah. Tak keluar. Kebun pina tikus, pina mantap benar. Pina apa jorang kita bahama kah? Nah, bahama jorang. Bacakan tuh itu. Allahumma. Duduk di muka sawah, di muka ladang, di muka kebun. Melihat banyak benar samut di kebun. Jangan lah melihat samut sing banyak kan, bah ini jar pantas makanan kebun kada mau tumbuh.
kusirau aja sebukuan nih jan. Aro habis kebun, kada kebun seorang aja nang terbakar, kebun orang yang terbakar juga. Nah itu paloy namanya. Lah, membersihkan sesuatu itu di pokok masalahnya. Sudah. Dah kalah dua buting dah amalan pian lah. Salawat tadi itu pakai Sayyidina. Baca apa pulang? Nah, doa itulah. Terus Nabi melakukan perjalanan. Sampailah di Aqsa. Orang ringkas di Aqsa. Karena nang perjalanan itu banyak aja nang tahu sudahlah. Sampai di Aqsa. Di Aqsa ini Nabi ternyata Allah mengumpulkan para nabi-nabi di Aqsa. Mereka bersalaman, berkenal-kenalan. Ujar Adam, inikah yang namanya Muhammad? Karena dalam hadis sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini ada 10 buah. Salah satu hadis menyebutkan fa inna ayyakfarallahu li Adam alaihissalam. Allah, bagaimana Allah mengampuni dan kenapa mengampuni Nabi Adam alaihissalam atas dosa-dosanya? Li'annahu zakara Muhammad bi du'ai. Allahumma firli bihaqqi Sayyidina Muhammad. Nabi Adam diampuni Allah setelah menyebut nama Muhammad dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa itu? Sebelumnya Adam minta ampun loh dengan Allah. Bahasa Banjarnya kada diherani orang, kada diherani orang. Paham lah pian kada diherani? Kada diherani, pernah lah pian kada diherani lah. Apa rasanya minta ampun kada diherani orang? Apa rasanya datang ke rumah orang kada diherani orang? Apa rasanya? Dah enak. Ulun nih tadi tuh jangan datang ke sini kada pian herani, kada pian herani ulun. Baik bulik ulun. Biar bopokos sorangan. Ya kalau tidak ada indahnya. Itu yang dirasakan Adam. Lalu ketika dia mengucap, ya Allah ampuni aku ya Allah dengan hak Sayyidina Muhammad. Lalu Allah bertanya, hei Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad itu? Ya Rabbi, suatu saat ketika engkau menggabungkan antara ruhku dan jasadku, aku melihat ro'a saqal arasi kalimatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat, wahai Tuhanku, ketika engkau menggabungkan antara jasad dan ruhku, aku melihat tulisan di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pastilah orang yang disandingkan bersama engkau namanya ini, pastilah orang itu sangat mulia dan sangat engkau cintai. Subhan, bahkan tidak memiliki kesalahan. Lalu apa kata Allah? Aku ampuni engkau wahai Adam, karena engkau menyebut orang yang aku sayangi. Subhanallah. Apa kisahnya nih? Apa guru? Kisahnya guru? Kisahnya guru? Nama Sayyiduna Muhammad itu Sayyidul Karamah, Sayyidul Barakah, Sayyidul Wujud, penghulu berkah, penghulu rahmat, penghulu segala penghulu yang terpilih di alam ini. Tidak ada yang lebih mulia namanya saja, apalagi orangnya di dunia ini. Subhanallah. Syekh Jaini Dahlan, tahu pian Syekh Jaini Dahlan, pengarang kitab Takribul Usul. Takribul Usul itu maha guru dari guru-guru kita ulama di Indonesia 11 ke 19. Guru-guru kita seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, kada pernah jual ulun gure tahu aja. Mun Sulaiman ulun tahu guru aja. Sulaiman, Idris, Harun ulun tahu guru aja. Mun Syekh
Syekh Nawawi Al-Bantani itu lun kada tahu guru ajar, apalagi nang saya jaini dahlan tuh Mun Sulaiman Idris Harun tuh guru ajar paloy. Ini paloy bang lah, kawan ulun main bola bahari guru ajar. Sudah, jadi guru-guru ulama-ulama kita Nusantara belajar lawan sidin, ujar sidin Muhammad itu, nama Muhammad itu lebih mulia daripada agama Islam itu sendiri. Masya Allah. Ayo apa Fian? Risalah tuh nah, risalah agama nih nah, risalah agama. Nama Muhammad orangnya lebih mulia lagi daripada itu. Paham Fian? Kenapa? Li'anna fil hadisin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadisil qudsi laulaka au laulah Muhammadun ma'aflak khalaqtu ma'aflak. Andaikan bukan karena engkau Muhammad, ujar Tuhan, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Subhanallah. Kada diciptakan alam semesta ini enggak. Ada lagi paloy, kadada garbus, kadada si puntal, kadada kita ini kadada, anak-anak kita kadada semuanya, alam semesta tidak ada, ya Pak. Andaikan bukan karena Muhammad, tidak diciptakanlah alam semesta. Ya Allah, indahnya kita bisa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebutlah nama Nabi Muhammad. Jukiran Nabi an-Nabil Mukhtar. Ya kah? Sebutlah nama Muhammad itu, sebutlah nama Nabi Muhammad itu. Iya, itu sebutan yang engkau menjadi orang terpilih. Jadi wali-wali Allah di dunia ini berkat Sayyidina Muhammad barulah dia diangkat. Lah, nah, kada kawa kita nih menuju Tuhan langsung. Apalagi anak mi'raj sorangan. Nasib pam. Tak tinggal kada usah mi'raj ke Tamban aja belum tentu tetamu daerahnya. Iya kalau lah bisa sasat tak ke sana, tak ujung panti sana ya lah. Nah, ulun nih pian tinggalakan sini bulik pian aja sorangan guru aja. Nasib pam jerlun nih. Ya lah. Apalagi mi'raj. Betul Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya bagi orang mukmin. Salat itu mi'rajnya bagi orang mukminnya. Itu betul. Tapi bukan berarti kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu tanpa ridho baginda Rasulullah sallallahu. Maka seluruh ulama-ulama termasuk Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, sunat muakkadah setiap engkau berdoa, beribadah memulai dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Kenapa? Coba pakai bahasa kita murah aja. Ridollah, ridol walidain. Pernah dengar kelebihan hadis tuh? Nilun sampai jam 3 sore kalau lah. Nah, ada apa kolon pakai sahna. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Jadi lamunnya orang tua pian kada ridho, kada kawa pian diridhoi oleh Allah. Kira-kira ulang mulia Allah, mulai Rasulullah, mulai mulia orang tua pian kah? Ya. Kalau pian mikirkan lah. Orang tua pian aja kada ridho, kada diterima Allah sudah pian. Apalagi kalau Nabi Muhammad SAW kada ridho lon pian. Ya kah? Guru, ya guru kayak apa toh? Paham aja kalau lah. Mengalibana guru aja memahami aja. Nih kita nih bebakti lawan orang tua aja ngalih. Ya kalau lah pindah kisah aja pang. Bebakti lawan Nabi Muhammad sebenarnya kadang-kadang kita lawan orang tua tuh kada sayang. Coba sayangi orang tua kau lah. Kenapa jadi sayang guru aja? Bila sayang lawan orang tua, otomatis kita bakti lawan orang tua. Bila rasa sayang itu tidak ada kepada orang tua, otomatis kita tidak berbakti pada orang tua. Bu,
Bo, anak pian nang pian bawa tadi tuh nah, didik supaya sayang lawan abah lawan mamanya, lawan pian, didiknya supaya sayang. Soalnya sekolah kada tinggi itu urusan belakangan. Soalnya mungkin tidak menjadi orang besar dewasa kelak itu urusan belakangan. Belum tentu mereka sekolah tinggi, mencapai kesuksesan tinggi, sayang kepada ibu bapak. Bila sudah sayang kepada ibu bapak tuh, pian meninggal kuburnya bisa ditungguinya. Paling kada sebulan sekali kah dibacakannya surah Yasin. Ya kalau dikubur, yalah. Kenapa? Sayang. Hadiahilah kuitan kita masing-masing nih, hadiahi surah Fatihah, surah Yasin. Ini pian duduk di Isra Mi'raj ini nah. Ya Allah, mudahan amal ulun nah duduk di pengajian Isra Mi'raj nih, ulun hadiahkan lawan orang tua ulun. Siapa ngaran sidin sambat supaya timbul rasa cinta kita dan terhindar mereka daripada siksa kubur. Dalam At-Tazkirah li Syekh Qutb disebut perkataan Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri ini dimimpi malaikat memberitahu bahwa di areal kubur tertentu, di daerah tertentu di Arab sana, itu semua penduduknya disiksa oleh Allah. Di kubur itu disiksa. Nah, ketika disiksa itulah Syekh Hasan Basri mengetahui. Kemudian juga penduduk kampung itu yang masih hidup, anggap aja di Tamban, nah di kuburan itu disiksa. Bermimpi juga orang-orang kampung nih bahwa di kubur tuh banyak orang tua mereka disiksa. Lalu jar Hasan Basri beberapa bulan waktu kemudian, saya bermimpi lagi, ternyata jumlah kuburan itu ada 509 orang yang dikubur di sana. Itu ternyata tidak disiksa lagi. Bingunglah aku, bertanyalah orang kampung. Kami bermimpi kayak itu juga aja, orang kampung tuh sama. Orang tuh kemudian bilang, ada apalah? Belakangan aku bermimpi lagi, ternyata ada orang datang berjalan ke kubur itu. Ar-Rijal disebut di dalam kitab itu. Ar-Rijal ini seorang laki-laki itu membacakan, menghadiahkan surah Fatihah dan salawat kepada ahli kubur. Maka gara-gara orang yang lewatnya membacakan surah Fatihah dan salawat itu tadi itu, terhindarlah siksa kubur dari orang tersebut. Nah, ini hebatnya lil fadilah. Kenapa jadi begitu? Kalau membaca seorang, kenapa? Karena kalau kita membaca seorang biasanya kurang ikhlas. Tapi kalau orang lain yang membacakan pasti ikhlas karena tidak ada kepentingan. Sama pian membacakan surah Fatihah, mahadiahkan surah Fatihah, mahadiahkan salawat lawan mama abah pian, otomatis ikhlas. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan. Anak minta duit, orang itu udah meninggal. Nah, ya kalau lah amun datang ratan orang nang hidup nih, bah ulun bacakan pian surah Fatihah balah. Anak apa gerang ikam nih sebenarnya nang ya. Kalinya anak minta tukarakan kendaraan atau anak pindah bebini ya toh. Lalu jawabnya baik lan koitatnya lah. Nah, itu nama masalahnya. Ya lah. Dua lil fadilah, siapa yang pandai menghadiahkan bacaan dan doa serta amalnya, Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Subhanallah. Nah, itu amalan wali. Sidin sekali aja baca surah Fatihah 10 dapat langsung dari Allah. Kita baca Fatihah sekali dapat sekali juga. Itu gin amun untung diterima. Kenapa? Karena kepentingan pribadi. Subhanallah. Nah, rami kalalah berapa buting amalan dah. Orang di kampung ini biasanya ketujuh amalan aja. Jajal-jajal situ lon amalan. Naik aja gini kita dulu lah, mirat lah, kita mirat lah habis
Ini hanya Nabi tadi itu bano, hanya separuh kisah jam berapa hari? Sampai Johor kita lah. Sampai Johor di sini marah saya ya lah. Bah, pindah sakit hati mendengar ya Allah. Maju lawasnya aja. Nah Bapak, anak sambil berokok kah di luar kada apa-apa ya lah. Bapak boleh aja. Setelah bersalaman Adam melihat, ini kisah Adam jadi itulah. Adam melihat bersalaman ini karena maka Nabi besar Muhammad SAW dimuliakan oleh para nabi-nabi. Disuruhlah Nabi sholat menjadi imam ketika sholat tersebut. Jadi imam Nabi, apa kabar biar? Jadi imam sholat itu. Ulun ringkas nah. Jadi imam. Ketika Nabi Muhammad SAW jadi imam itu, terlihatlah di situ beliau memang pemimpin para nabi. Suatu hari Nabi tertidur, waktu duduk tertidur kayak ini nah, teguring guru teguring sirin. Sekalinya wahyu Tuhan menginformasikan. Lalu terbangun sirin terkajut. Nya alam rohani itu Pak luas, tapi di dunia ini nol. Maksudnya kayak ini contohnya. Dalam Quran surah As-Sajdah Pimak Adin apa ya? Dalam Quran surah satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di sisi kalian. Makdarin alpas sanatin mimma ta'udun lah. Nah, mimma ta'udun ya lah. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun kita hidup. Pian berapa umur pian? 100 tahun sampai lah pian umur lah. Sampailah. Hah? Nah, 100 tahun. Bini pian berapa? Sikong aja lah. Udah wanita pada 2. Tawak bini bener ya. 1000 tahun satu hari jadi sisi Allah. Jadi kalau Allah 6 hari di sisi Allah, di bagian malaikat di atas langit, bagian malaikat Jepang lah maksud di sisi Allah ini para malaikat itu sama dengan berapa ribu tahun? 6000 tahun. Maka itu lailam minal masjidil haram itu disebut di dalam hadis Imam Bukhari waktunya sebentar sekali. Seperti ulun duduk di sini berdiri, ulun panas kala nih. Nabi pulang masih hangatnya itu masih terasa. Jadi kira-kira semenit kah siapa tuh anu Bib? Ya, kurang lebih setengah menit. Bon? Setengah menit aja lah atau semenit lah. Nah, habis Habib nah. Bakantut pulang sedin supaya panas nih kan. Misalnya nih lah, Bib lah supaya lebih hangat nih. Berjalan sih berdiri ketek setemat berokok kasih din sampai 9 boleh pulang sih din. Masih panas lah aja sih din. Bakal senang anu tadi tuh di kantor tipangnya sih. Nabi itu seperti itu aja waktunya. Jadi bukan lailan dalam arti nang semalaman tuh kada mun semalaman tuh Nabi begadang artinya. Ya kalau lah semalaman tuh begadang Nabi karena waktu itu Nabi di Mekah. Sidin bersandar di Ka'bah nih Ka'bah nah bersandar pian kayak ini nah. Pernah lah pian menyandari Ka'bah karena bila tulakan Allahumma sahil lakum insyaallah sahlan mubinan ziyaratal Makkahal Mukarramah wal Madinah bihaqqi Isra Mi'raj Sayyidina wa Nabina Muhammadin amin ya rabbal alamin. Mudahan pian dimudahkan semuanya naik haji, ngumrah macam-macam. Bersandar sidina. Ulun di Ka'bah tuh ulun sandari, ulun rakep, ulun naiki di atas talinya. Ada betah lagi jaka kawalun naiki ke atas tuh, naiki ke atas tuh. Sama lon Bilal kan cuma ada tangganya. Bersandar Nabi gitu nah. Datang malaikat ya nang berangkat tuh. Ada nang kayak kita Pang anu hadangi dulu lo jaga kayak kita tuh. Aku ambil tas ke rumah dulu najar kita kayak itu kalau lah kawan tuh membawa adang ya aku ambil tas lu ambil jawaban baju dulu jar. Ada nang kayak itu Nabi langsung aja ya kan. Oke. Ketika berangkat, ketika Nabi jadi imam, Nabi tadi itu mimpilah
bukan mimpi. Ru'yatus saleh Nabi itu ya mimpi sebentar. Lalu apa Nabi? Ana sayyidul anbiya. Nah disebut kali ini, aku adalah sayyidul anbiya, aku adalah penghulu para nabi. Di akhirat kelak semua umat itu mendatangi nabi mereka masing-masing. Datanglah mereka ke Nabi Adam. Ujar Nabi Adam, jangan datangi itu Nabi Muhammad. Aku para kaum untuk diriku jenah masih banyak kesalahan. Datang ada umat Nabi Isa. Ujar Nabi Isa, aku para kaum menolong ikam. Wah, aku aja masih ada masalah. Apa masalahnya Nabi Isa? Ini tambahan aja lah. Babini aja beluman aku aja Nabi Isa. Ini tambahan aja lah. Mbak babini sini beluman ya kalak. Ndak jadi bertanggung jawab sudah ya kalak biblah. Ndak awak. Datang orang ke Nabi Ibrahim. Kada kawa juga. Datangi Nabi Muhammad. Maka semua para nabi-nabi menghela dan berharap, termasuk umat mereka ingin menjadi umat Sayyiduna Muhammad. Kita alhamdulillah terlahir di Tamban, diakui menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada syair, ispa lana ya habibana, ispa lana ya habibana, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Subhanallah. Para nabi-nabi, umat-umat nabi minta supaya jadi umat. Belum minta syafaat lagi, minta jadi umat. Karena setelah jadi umat baru dapat syafaat. Kita Pak sudah dapat menjadi umat, tinggal syafaat beliau lagi. Isfa'lana ya habibana, wahai Rasulullah, wahai kecintaan kami, isfa'lana, beri kami syafaat. Nanti bila membaca salawat pian, dalam hati timbulakan, ya Rasulullah, beri kami syafaat ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Jadi membaca salawat tuh di hati kita terima kasih, syukran kasiran, syukran kasiran. Syukran tuh artinya terima kasih, kasiran terima kasih banyak. Ya kelak ada kisah paloi lah. Anu pas berjalan di pantai ada orang barat tuh. Hei sini jar orang barat tuh. Kenapa aja paloi? Minta potokan jar orang. Kayaknya orang Arab nang anu nih, orang Arab. Foto palu ya. Jadi dia orang Arab ini karena sudah dipotokan kan di pantai nih, syukran kasiran ya. Jadi dia palu maaf lah ya. Nama aku lain syukran kasiran ya. Lawan aku lain kasir di Anojar di minimarketnya nama aku palu ya. Jadi syukran ini maksudnya anu lah, apa nih, terima kasih ya Rasulullah, syukran ya Rasulullah, isfa'li atau isfa'lana, isfa'li atau isfa'lana. Isfa'lana artinya ya Rasulullah berilah syafaat kami. Ingatakan keluarga pian, anak-anak bini pian, ya lah nang bini ingatakan laki pian, ya lah. Jangan orang lain yang diingatakan bungol pada binian nuarannya. Laki seorang yang diingat. Isfa'lana. Kalau pribadi sorangan yang masih bujangan, enggak apa-apa isfa'lana, ingatakan orang tua. Nah, ya lah. Nah. Jadi, berapa buting amalan dah? Kalau ingat lah. Ayo dipilih aja yang mana kena hendak. Sahabat pun itu guru tujuan mah ada-ada aja. Sahabat pun datang kepada Rasulullah, banyak, ada seorang saja. Di antara sahabat berkata, ya Rasulullah, isfa'li yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, beri aku syafaat pada hari kiamat. Bisa aja Rasulullah, oke aja. Taksir sujudaka ilallah.
Tapi syaratnya lah perbanyak sujudmu kepada Allah. Bahasa lainnya sholat 5 waktu. Jadi lu anak dapat syafaat Rasulullah tuh sholat 5 waktu. Jangan di 5 waktunya sholat aja, 5 waktunya tidak. Nah apa tuh bahasanya tuh? Di 5 waktunya, pas di terakhirnya aja sholat. Nya ada juga orang Islam tuh maghrib pulang subuh aja sembahyang. Anu jar nyanya hidup nih kan ada pembuka aja, ada penutup jar. Nah ini gara-gara tidak berguru nih kayak itu, mengkaji sorangan. Nah kami lah beluman lagi kita mirat nah. Anu mana guru Rusdi itu ada guru Rusdi itu mana guru Rusdi? Guru Rusdi. Nah kita mirat nah. Mana? Nah ya nah. Mi'raj. Apa Nabi? Mi'raj nih bertemu dengan Allah. Langit pertama bertemu dengan Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua bertemu lagi dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit ketiga bertemu lagi dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, langit keempat bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, nek Nabi yang paling bore ini Nabi Musa. Lawan Nabi yang paling penakutanan Nabi Musa. Mun pian duduknya di Nabi Musa ini penakutanan lawan bore. Ada lo bore sini. Nah, tapi bore sidin baiklah. Tahu juga bore artinya apa? Bore. Hah? Bore tau lah. Itu tawa. Pon. Pemuyakan lah. Nah. Penakutan. Karena sejarahnya dikejar anu kalau siapa? Raja siapa? Firaun enggak? Buka kasidin kada kah? Buka sidin orang buka tuh takutan. Iya kalau gayaan lah. Nah, kisahnya nih lah. Nah, Nabi Muhammad disasahi Abu Jahal dia dang sidin. Ada apa aja Nabi Muhammad? Nah, ya Allah. Nah, Nabi Musa. Langit ke-6 Ilyasah, langit ke-7 Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi melihat bertemu dengan Nabi Ibrahim, pakaian Nabi nih, duduk Nabi Ibrahim bersandar di hadrah Sidratul Muntaha. Hadrah itu semacam kemuliaan marti depannya Sidratul Muntaha. Langit ke-7 itu karena bila kesana lah perjalanan kena melihat ay bujuran kena kawa kena insyaallah pian asal pian masuk surga Firdaus kawa ulun tunjukakan nih nang hadrah itu najar loh. Lah mudahan pian masuk surga semuanya sinilah alhamdulillah ahlul jannah semuanya. Disitulah tempat masuknya ke Sidratul Muntaha. Jadi tempat hadrah itu masuk ke ruangan itu disebut setelah langit ke-7 itu masuk itu namanya adalah disebut juga dengan Baitul Ma'mur. Inti dari Baitul Ma'mur itu namanya Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya dada. Jadi di dalam situ ada pepohonan yang lebarnya sebagian ulama menyebut daunnya seperti telinga gajah besar. Sidrah. Tapi indah pohon tuh. Kada kalau dibayangkan lain surga namanya. Cuma seperti itulah mirip-mirip. Kemudian di bawah itu Nabi Ibrahim, di atas Nabi Ibrahim itu ada tulisan la haula wala quwata illa billah. Nanti cek hadis yang dikeluarkan oleh Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Isra dan Mi'raj. Ada tulisan la haula wala quwata illa billah. Ternyata ujung daripada perjalanan langit, jika itu dibaratkan dengan kalimat ilmu tingkat 1, tingkat 2 sampai 7, tingkat ke-7, ternyata di ujungnya tulisannya apa? La haula wala quwata illa billah. Sama dengan pengertian bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil
asal. Abdun di situ lil makna tidak lain la haula wala quwata illa billah. Sepadan dengan kalimat itu adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam hadis ada 3 buah hadis menyebut, ini materi taruslah, ada apa-apa lah. Amalan pulang nih biar. Ayo ada apa-apa juga. Mbah ini kita akan bertamu lagi, gak ada apa-apa juga ya lah. Dipadakan kan ada Bib? Padakan jalan. Ujar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar tubuhnya karena mengucap kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, beliau mengucap hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mak, kada hafal nih terlalu benar bian. Sama kisah Paloy bipai. Pas hendak naik kelas diuji oleh guru agama. Siapa nama aja? Ulun jar Muhammad Palak jar. Baca surah Palak ya gurunya. Kawa bipai. Ada pulang orang datang nang lain pulang murid. Kiam siapa ngaran Ajwar Anas jar. Baca surah Anas jar. Baca surah, baca Paloy. Mun aku nih Paloy apalah bisa surah Lumajah nih aja Paloy. Maka Lumajah nih aku kada hafal aja Paloy. Dot pas giliran Paloy gampang. Siapa nama? Nama sebenarnya ulun nih Paloy, Bang. Cuma guru aja ulun nih biasa dipanggil Kulhu. Biasa dipanggil Kulhu di guru aja. Kawanan manggil Kulhu, bila kada Kulhu, ulun nih. Kayak itu Bang guru aja. Jadi wah, bisa mana juga gurunya nih. Surah Lumajah ulun karena dipanggil Kulhu tadi itu ulun Kulhu ulun hafal guru aja. Ya Allah, saya sudah baca jawabannya gurunya Kulhu Allahu ahad. Atau ayat sedunia ya Wak. Kada rasanya orang Islam ini kada hafal Qul huwallahu ahad. Maka ayatnya bukan hanya hafal, ayat favorit. Bila sembahyang enggak Qul huwallahu ahad ayatnya. Favorit toh. Tapi bagus toh. Itu bagus. Ada sahabat Nabi pernah terjadi di Kuba, sahabatnya di Kuba. Jadi dia di masjid Kuba itu bila mengimami salat, ayat pertamanya Qul huwallahu ahad, ayat keduanya Qul huwallahu ahad pulang. Itu terus bilanya jadi imam itu Bang, terus bolak-baliknya sampai di antara sahabat ada akhirnya mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si anu ini apa? Imamnya Qul huwallahu ahad. Ya kajian Nabi tertawa Nabi, panggil orangnya. Kada apa lah, kamunya Nabi, lawan ayat lain apa lah ya Rasulullah, kenapa? Ulun ketujuh mana Qul huwallahu ahad, nah favorit kelak ketujuh. Kenapa? Ulun cinta sekali ya Rasulullah Qul huwallahu ahad. Ulun mencintai ahad itu. Senang sekali ulun mendengarnya. Tarusakannya Nabi. Benjol sahabat nang lain nang memprotes dari itu. Tarusakannya Nabi. Jadi kenapa sini jadi imam Qul huwallahu ahad, rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua nih itu pulang udah adik. Ya lah. Karena bila pindah orang anak mendapat datangi guru di Rawasari sana tuh. Ada aja sanatnya lah. Nah, sampai di mana tadi tuh? Oh, nang hauqalah itulah. Nah, hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Menurut pekabaran Nabi, itulah salah satu kalimat yang dibaca Nabi Ibrahim kada terbakar. Jadi lumpian nih dudukan sini membaca la haula wala quwata illa billah. Nang hendak kemarau kada jadi kemarau, turun hujan biar. Kenapa? Panas. Coba aja kena buktikan kena bila musim kemarau. Baca la haula wala quwata illa billah. Tanah ka padi ka sawah ka tiupakan, pina tikus banyak banar tiupakan la haula wala quwata illa billah. Tabulik launinya. Nah, apa pian lagi?
mun anak bebini anu mangguro harus lain lah ulah billah. Kan usah dititiupakan tuh dasar orangnya mau. Ya kalau lah. Nah, cuma bebinian la haula wala quwata illa billah. Malaki kuni binanya langkar bana diketujui binian lain la haula wala quwata illa billah. Mudahan kada kawin lagi nyalon lain. Nah, ya kalau lah la haula wala quwata illa billah. Kalau nu bari bebinian lah kada bari lakian. Ya kalau lah. Nah, cari aja pengalinya tuh lakiannya bil dapat membungkas tuh kawam tak. Kembalilah. Lalu Nabi bersalaman, kakeknya dan kakeknya pun memberi salam kepada baginda Rasulullah SAW. Senang sekali Nabi Ibrahim. Engkaulah rupanya orang yang Allah wahyukan kepadaku sebagai nabi terakhir penutup. Jadi di sini ada aja mengaku nabi-nabi, nyata ada dustanya, ya Allah lah. Nah, jangan kayak nang di mana tuh di Jawa tuh masih banyak lah nama aku nabi lah. Mun di Banjar mah aku nabi bungol badar orangnya. Pahami jalan gitu kisah pian. Mak pinalawas bana BP secara masuk sejam kah sudah? Sian bagian pian nah. Nah, ai mbah kita betamulon Allah bulikan lah kita. Sampai masuk Nabi ke namanya Sidratul Muntaha. Begitu masuk Nabi, terduduk Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zabal fuadu ma ra'a. Tidak berdusta hatinya Nabi itu atas apa yang dilihatnya, yang dirasakannya ketika itu. Keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia kagum itulah lalu terduduk Nabi. Ya nang betelempoh ibtiras, duduk ibtiras, duduk telempoh. Nah ya kalalah. Lalu merendahkan diri. Nah ya kalalah. Ya nang duduk kita nang kayak ini. Nah ya kalah. Nah makanya kalau kita habis sembahyang itu ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu dibaca kelak. Jangan berpaling dulu, tetap aja. Ya kelak, Allahumma ajirni minan nar 7 kali dibaca. Hanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikaumus salam fahina rabbana bis salam. Baca itu. Nah, nyoba telempoh kita baca. Nah, itu adabnya. Siapa yang membaca itu di akhir sembahyang diampuni dosa-dosanya telah lalu. Jangan berokok dulu, hanya jangan ken aja berokok dulu. Ya lah, habisakan wirid dulu, hanya berokok. Tempoh Nabi di hadapan Allah, lalu Nabi membaca apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini baca Nabi dengan penuh penghormatan, pengagungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tunduk, hina, dina, dan tak berarti di hadapan Allah. Nah, ini hakikat sembahyang. Jadi kita sembahyang itu adalah menghinakan diri kita kepada Allah. Menghinakan diri kita kepada Allah. Memang secara fikih ada syarat-syaratnya sembahyang. Tapi dalam makna khusus ya, syarat batin itu ialah menghinakan diri di hadapan Allah. Secara fikih niatnya harus betul. Usalli fardhu zuhri arba rakatin mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala, betul. Tapi kalau tidak ada penghinaan di hati kita di hadapan Allah, berarti kita terjajak disombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan man fi qalbihi kibriya la yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di hatinya ada kibriya, ada kesombongan, apalagi kesombongan itu di hadapan Allah. Nah, ini penting nih batinnya nih.
hina dina di hadapan Allah. Penghinaan Nabi itu diterima oleh Allah, diterima oleh Allah. Lalu Allah mengucapkan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sejahteralah engkau Muhammad, wahai Nabi, dan karena berkat Allah lah engkau melakukannya. Jadi kita sembahyang ini tidak lain karena berkat Allah. Jadi kada boleh kita sombong orang, tuh si paloi kada sembahyang lalu, nah kayak aku nih kawa sembahyang, nggak usah, karena kita kawa sembahyang ini juga berkat Allah. Nah ini hakikatnya nih, menghinakan diri. Lalu Nabi menjawab apa? Assalamu alaina, sejahteralah bagi kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka pian-pian yang mengerjakan sholat 5 waktu termasuk orang yang soleh. Nah, apa untung mana dah kita? Itu nang diikuti dulu. Hina dina sebutin, ya kah? Mahina dina aja pianu ya Pak. Lalu nang sembahyang kita ini namanya perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perilaku Nabi paham ya? Jadi perilaku Nabi kita kawa menggawi karena berkat Allah. Perilaku kita itu namanya perilaku Sayyiduna Muhammad. Adalah kita kedada. Kita tidak ada, ya kah? Nah, semuanya gitu orang, ya lah. Nah, yaitu ampun milik Nabi Muhammad SAW berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu rahasia salat. Bila itu kau dikerjakan, karena pian mendapatkan anugerah lagi, namanya salatul daim, salat yang terus menerus. Karena kalau ulun kisahkan di sini bisa dikibit Habib ulun. Ya kalau Habib lah. Nah, kayak naga guru ajar nah itu lah. Nah itu rahasianya. Salat daim, salat nang terus menerus, yang itu juga dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadari dulu, kita sembahyang ini sebenarnya perilaku Nabi dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Fadlun minallah wa rahmatihi, yaitu padilat karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulikannya kadang sulun antarakan. Ya langsung nyebut ajun dari langit Baitul Makmur ke Tamban sini biar. Balung kada kisah pulang ulun bi bae. Panjang mana kisahnya nah. Malam tadi itu ada pas majelis kecil lah, bertemulah ulun kisahkan. Palu ini habis apa nih acara Isra Mi'raj liburan kan? Libur. Datang dari mana aja ribu tadi itu? Anu boy, kami di kampung kami mengadakan Isra Mi'raj. Jadi apa kesan dan pesan kamu setelah mendengar Isra dan Mi'raj? Jadi murid-murid nih, hai, kamu siapa nih yang nama? Ulun bu, Puntal, nama ulun Puntal aja. Puntal apa Puntal? Kesimpulannya boy, sesusah apapun hidup ini harus dilanjutkan. Bagaimanapun harus dilanjutkan. Wah, aja ibu nih, ini bisa abahnya nih orang Partai Demokrat nih bisa nih, bah lanjutkan nyala. Kamu garbus apa garbus? Ujar garbus. Gue ulun punya kesimpulan. Bagaimanapun kehidupan ini, apapun yang kita hadapi, kita harus bertahan sekuat tenaga. Meskipun ekonomi ini sulit, sesulit-sulit apapun ekonomi ini, kita harus bertahan juga tetap bagaikan seperti benteng yang kekar mekar menghadapi situasi. Wah ini abaikan hajar jar guru PDIP kah? Nggih guru ajar bah juga nasib juga kalinya partai juga kalinya. Nasib juga partai lain agama lah. Pas nah palu ajar apa kesan ikam setelah ulun mendengarkan Isra Mi'raj boy, ulun dapat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Hidup ini harus banyak memberi daripada diberi guru aja.
Wow bagus itu anak ustad kayak kamu jar. Anu paloy, abah mama ikam tuh ustad kah? Kada. Mbah pindah bersedekah tuh banyak memberi daripada diberi. Kada. Mbah abah ikam apa? Gerang profesi. Abah ulun guru petinju jar. Kenapa petinju lun? Mbah petinju tuh guru aja. Amun diberi orang terus KO. Jadi banyak memberi jar daripada diberi jar lah. Nah iya kamu kacau lah. Nah ini salah mah nyimpul Isra dan Mi'raj. Kita dapat ambil kesimpulan hari ini pertemuan kita ini, sholat kita ternyata adalah medan kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hinakan sehina-hinanya di hadapan Allah sebagai makna abdun dalam Isra dan Mi'raj. Itulah perilaku Nabi besar Muhammad SAW, dan kita kawa mengerjakan semua ini tidak lain berkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah SAW yang menyampaikan risalah Allah, rahasia Baitul Makmur, rahasia Sidratul Muntaha, bahwa betapa Allah akan sayang kepada hambanya bila perilaku Nabi Muhammad SAW berupa sholat 5 waktu itu dapat kita kerjakan dalam hidup sehari-hari. Lakukanlah sampai kematian itu menjemput diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya ulun mohon dimaafkan, diampuni segala kesalahan-kesalahan ulun. Ulun minta ridho kepada pian semuanya. Mudah-mudahan keberkahan Allah turun di desa di tempat ini. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu tercurah di tempat ini. Dibukakan Allah rezeki yang berlimpah di kampung ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sekalian semuanya doakanlah sambil mendoakannya Jonas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Natawazzahu ilaika ya Allah bijahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin waghfir lana ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammad waghfir li ummati sayyidina Muhammad waghfir li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara wasbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban misla zalika wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika kabulan hasanan jamilan jalila ma qara'nahu wa kabarnahu wa halalnahu ziyadatan fi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qudusan li walidaina ya Allah walil muslimina arwahihim birahmatika ya arhamar rahimin. Barik lana wa barik li kulli ma'idatina ya Allah wa barik li kulli rizqina wa barik li qaryatina tamban birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad waslih ya Allah. Ya Allah liman akala bihajal ma'idah birahmatika ya arhamar rahimin. Wadakil lana ya Allah waliman daqala bihajihi masjid au musalla Darus Sa'adah ya Allah daqalal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Barik ya Allah lihajal musalla ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Kama barakta Makkatal Mukarramah wal Madinah. Sahil lana ya Allah ziarata Makkatal Mukarramah wal Madinah. Warzuq lana warzuq ya Allah
liman ahli qaryati Tamban ya Allah rizqan kasiran wa wasi'an bi ghairi hisab ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab ya Rabbana ya Ghani ya Muti ya Muhid ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid dabbir ginaan lana ya Allah ginaan pir rizki wa ginaan pil ilmi wa ginaan pis salamati wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah bi musyahadatil isra wal mi'raj rahmataka alaina wa nuraka ilaina ya Allah wa ilmaka alaina birahmatika arhamar rahimin. Nawwir qulubana ya Allah nuran bi nabiyina ya Allah nuran kamilan birahmatika arhamar rahimin. Ayyid lana ya Allah wa ayyid li hayatina wa li ahlina wa dzurriyyatina nuran bi nuri sayyidina Muhammad. Nawwir amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran binuri sayyidina Muhammad. Nawwir hayatana ya Allah binuri sayyidina Muhammad wa liqaryatina Tamban ya Allah wa biladil muslimin nuran binuri sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin bi rahmatillah. wa salaman ta'inaini bidawami mulkillah. Allahumma ahina bil-iman wa aminna bil-iman wa ahsurna bil-iman wa alhina jannata ma'al iman. Allahumma salli ma'al iman wa alhina dunya ma'al iman wa alhina ila jannah ma'al iman. Allahumma atina min kulli bala fi dunya wa adabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Ya Allah lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana agtarabna bi'annana agtarabna wa annana ashrabna lana ashrabna fatub alayna tawba taghfir li kulli khawba wastur lana awrati wa amini rawati واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والشاعرين الخلاني وكل دين محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع من رب اجمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا صادق للسوري صلى وسلم ربي عليه أدى الهدي والآل والوصال عدد طاس الصبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول